Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini, hari ini saya akan mau berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Di dalam Markus pasal yang ke-21, di sana dikatakan, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tema kita pada kesempatan ini adalah pelita yang padam. Bahagian yang pertama. Nah, saudara-saudara, seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, Injil adalah kekuatan Allah yang memuat segala rahasia ilahi yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan manusia guna kebahagiaan dan keselamatan manusia. Haleluya. Nah, di dalam Injil, kita menemukan jawaban dari segala pergumulan hidup kita. Banyak orang Kristen yang pelitanya suram atau padam, meskipun mereka aktif dan rajin ke gereja, atau mungkin sudah terlibat di dalam pelayanan, aktif, melayani. Tetapi mereka pun mudah putus asa dan frustrasi ketika berada dalam masalah. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kita tidak ada bedanya dengan orang dunia? Artinya orang dunia ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, mengapa itu bisa terjadi? Tuhan Yesus menjawab bahwa pelita hendaknya jangan ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Saudara-saudara, ini adalah merupakan perumpamaan bagi kita untuk menjelaskan, ya. Kita jumpai anak-anak Tuhan yang giat dalam pelayanan, setia, tetapi ketika dia dihadapkan dengan masalah, persoalan, nah di situ saudara-saudara, ya, cepat sekali mengambil kesimpulan yang negatif, cepat sekali putus asa, saudara-saudara, cepat sekali mempersalahkan yang lain, padahal saudara-saudara dia sedang menghadapi masalah itu, ya, menghadapi masalah yang dia hadapi itu. Nah, saudara-saudara, jadi cepat sekali putus asa dan tidak ada bedanya dengan orang tidak kenal Tuhan. Makanya ada orang mengungkapkan bahwa Tuhanku luar biasa, Tuhanku hebat. Ya, mari kita mau tetap setia. Ya, sekali Tuhan tetap Tuhan, tetapi ketika dihadapkan dengan persoalan, nah di situ kita lihat kualitas imannya. Ya. Dia konsisten dengan Tuhan, dia konsisten dengan pelayanan yang dipercayakan kepadanya, atau biasanya paling cepat dia menghindar. Cari yang aman. Nah, ayat ini saudara, ya, Tuhan Yesus menjawab bahwa pelita hendaknya jangan ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Perhatikan baik-baik. Gantang adalah takaran yang digunakan mengukur bahan keperluan hidup kita sehari-hari, seperti beras, gandum, dan sebagainya. Jadi gantang menggambarkan keperluan hidup manusia sehari-hari, nafkah atau juga uang. Nah, seringkali yang menjadi fokus dan perhatian kita adalah masalah kebutuhan hidup ini, bukan fokus kepada Tuhan. Ya, karena kita fokus kepada kebutuhan kita, kita menjadi khawatir akan apa yang hendak kita makan dan kita pakai. Kita takut akan masa depan kita, sehingga kekhawatiran itu begitu menguasai pikiran dan hati kita.
kita menjadi kehilangan semangat untuk mencari hadirat Allah. Tidak semangat lagi mencari hadirat Allah. Tidak lagi prioritas utama untuk mencari hadirat Allah. Lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan. Tidak lagi. Ya. Ibadah yang kita lakukan hanyalah kegiatan rutinitas saja. Nah, jadi kalau kita datang kepada Tuhan, datang di gereja hanya rutinitas, maka kita tidak dapat apa-apa. Malahan kita kecewa. Itu sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan di dalam gereja, berdoa kepada Tuhan supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Oh, hari ini saya mau jumpa dengan Tuhan, maka semangatnya ada. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, saya percaya orang itu akan mengalami perubahan hidup. Mengalami mujizat Allah. Mengalami damai sejahtera karena dia jumpa dengan Tuhan. Tidak sekedar rutinitas. Sepulang dari ibadah tidak ada perubahan apa saja kalau rutinitas itu yang kita lakukan. Kita lupa dengan firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan pelita kita menjadi padam. Ya. Padahal Tuhan Yesus dengan tegas berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius pasal 6 ayat 25. Jadi juga saudara-saudara, karena memburu uang bukan berarti kita tidak perlu uang, kita perlu ya. Kita perlu uang. Ya. Karena memburu uang tidak sedikit orang Kristen yang mengabaikan perkara-perkara rohani. Baginya waktu adalah uang, sedangkan untuk Tuhan tidak ada waktu. Saya baru-baru ini ketemu dengan orang yang mengandalkan kekuatan, padahal dia punya talenta. Saudara, talenta melayani. Tapi karena dia mengandalkan kekuatan, dia abaikan itu talenta. Ya, dia abaikan tugasnya di dalam gereja di mana dia dipercaya untuk ada di dalam gereja itu. Waduh, amburadul hidupnya. Anak-anaknya. Alkitab menulis, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab yang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman yang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memiliki uang ya, nggak salah. Tetapi saudara-saudara, Alkitab memberikan satu garis peringatan. Orang yang memburu uang, saudara-saudara, memburu yang ada di otaknya itu tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk melayani. Ya, kalau disuruh melayani ada banyak alasan-alasan. Ya, saudara, untuk membenarkan dirinya. Saudara-saudara, Alkitab berkata mereka akan menyimpang. Dan mereka akan mengalami duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Hatinya melekat pada harta dunia ini, dan Tuhan terabaikan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi jangan salah mengerti. Oh, kita tidak perlu uang. Kita perlu. Tetapi mari saudara-saudara kita perbaiki motivasi kita. Ya. Dan Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka sekalian ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Yaitu kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan jasmani, kehidupan. Apa itu kebutuhan jasmani? Menyekolahkan anak, biaya menyekolahkan anak, biaya-biaya yang lain. Itu Tuhan akan lakukan. Tapi firman Allah katakan, cari dahulu. Dan saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak akan memadamkan pelita kita. Tetapi kita mau tetap menyala dan bersemangat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua dan memberkati kita semua. Amin.